Mengenal diri sendiri adalah salah satu yang perlu kita lakukan, walaupun terkadang tidak semua orang mampu melakukannya. Ada sebuah cerita tua yang menggambarkan seekor singa yang sedang kesakitan. Sebuah cerita rakyat dari zaman Romawi kuno yang diceritakan oleh seorang filsuf bernama Aulus Gellius. Judulnya Androkles dan Singa. Ceritanya seperti ini. Zaman dahulu kala, ada seekor singa yang ukurannya sangat besar. Singa ini mendiami wilayah pegunungan Atlas, wilayah yang hari ini kita kenal sebagai Algeria. Singa ini biasanya tidak mengganggu manusia. Ia tinggal jauh dari pemukiman. Namun, pada suatu malam, terdengar suara auman singa yang begitu jelas, yang menandakan singa itu tidak jauh dari pemukiman warga. Semua orang ketakutan. Para lelaki dewasa langsung sigap untuk menjaga gerbang desa. Beberapa di antaranya bahkan dengan senjata lengkap masuk ke wilayah hutan untuk memburu singa itu. Di saat yang sama, ada seorang anak bernama Androkles sementara menggembalakan domba-dombanya di sebuah padang rumput di wilayah pegunungan. Saat hari mulai gelap, dia lalu mencari perlindungan untuk istirahat malam di sebuah gua. Saat dia meletakkan selimut dan menyalakan lilin, alangkah kagetnya dia melihat sepasang mata hewan buas yang sementara mengawasinya. Awalnya Androkles sangat ketakutan. Singa itu terlihat akan mencabik-cabik potongan tubuhnya. Tapi dia lalu mengamati bahwa ternyata ada duri yang begitu besar yang tertancap di salah satu telapak kaki singa itu. Dan terlihat ada air mata yang mengalir di wajah singa. Binatang buas ini bukan dalam keadaan ingin menerkam. Binatang ini sementara kesakitan. Jadi alih-alih Androkles lari menyelamatkan diri, dia yang awalnya ketakutan mulai berubah menjadi iba. Androkles lalu mendekati singa itu, membelainya dengan lembut dan perlahan-lahan mencabut duri besar itu dari telapak kaki si singa. Dia lalu membungkus luka singa dengan sepotong kain dari selimutnya. Singa itu menjilati tangan Androkles sebagai simbol pertemanan. Beberapa tahun kemudian, Androkles dianggap terlibat dalam sebuah kasus. Dia lalu ditangkap oleh serdadu Romawi dan dikirim ke kota Roma untuk diadili. Androkles lalu digiring ke Koloseum dan akan dilempar ke dalam kandang singa sebagai hukuman dan juga sebagai hiburan masyarakat saat itu, serta hiburan bagi kaisar. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Alih-alih menerkam Androkles, singa itu malah tenang menghampiri Androkles lalu membungkuk di hadapannya. Ternyata ini adalah singa yang sama yang pernah Androkles selamatkan semasa dia menjadi gembala di desa beberapa tahun yang lalu. Melihat kejadian itu, Kaisar lalu mengampuni Androkles. Dia bahkan mengizinkan Androkles untuk memelihara singa itu. Androkles bahkan sering jalan bersama singa itu di tengah kota, walaupun singa itu hanya diikat seutas tali yang kecil. Kisah ini sering dikaitkan dengan bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Singa itu dalam keadaan kesakitan, dia sendiri tidak paham apa yang membuatnya sakit dan bagaimana menghilangkan rasa sakit itu. Dalam keadaan tertekan akibat rasa sakit, dia lalu menunjukkan tingkah yang menakutkan dan agresif. Ini tentu dilihat sebagai sesuatu yang berbahaya, terutama bagi orang-orang di sekitarnya. Singa itu adalah kita. Saat kita sendiri tidak tahu apa yang membuat kita stres. Duri adalah hal yang menggambarkan elemen yang mengganggu kita, seperti rasa takut, cemas, penyesalan, rasa bersalah, rasa malu, tidak puas, kecewa, yang menekan kita di alam bawah sadar kita. Namun ada juga sisi Androkles
dalam diri kita yang mampu menenangkan kita dan membuat kita mampu melihat hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau, melihat masalah sebenarnya, menurunkan amarah kita, dan mencari solusi konstruktif bagi kita. Tapi tidak gampang. Ada beberapa hal yang bisa terjadi saat kita berusaha mencari di mana letak durinya. Misalnya, kita bisa saja membuat diagnosa yang salah atas apa yang membuat kita kesal. Kita tahu kita dalam keadaan stres, tetapi kita tidak tahu persis apa sebabnya. Kita lalu meluapkan kekesalan kita pada orang-orang tidak bersalah yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita tiba-tiba kesal dengan pasangan kita, membesarkan hal-hal sepele, mengatakan bahwa dia sudah berubah, dia tidak sama seperti dulu lagi. Akan tetapi mungkin duri sebenarnya ada pada hal lain. Bisa saja nih, duri sebenarnya ada pada kehidupan kita di kantor yang penuh tekanan, deadline, dan lain-lain. Kita mungkin merasa bisa menghandlenya dengan baik, tetapi terkadang tidak demikian. Akibatnya, kita tidak tahu persis di mana sebenarnya letak durinya, selain pada orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang baik, tulus, dan pemaaf yang dengan mudah menjadi target limpahan rasa frustasi kita. Hal lainnya adalah terkadang kita mengabaikan rasa sakit itu. Terkadang rasa sakit akibat tusukan duri yang tidak kita tahu persis lokasinya di mana, kita bisa saja cuek dan mengabaikan rasa sakit itu. Orang bisa saja mencari obat bius untuk mengurangi rasa sakit, tetapi tidak tahu apa penyebabnya. Itu sebabnya ada orang yang pakai narkoba, minum minuman keras, main game tanpa henti, hal-hal yang terlihat seperti pelarian namun durinya masih tetap menancap dalam di suatu tempat. Sikap cuek ini justru akan menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar. Ini justru akan membuang banyak waktu kita, merusak diri kita, bahkan bisa menimbulkan hal yang lebih fatal. Kita mungkin mulai susah tidur ya. Anda harus ingat, insomnia akan muncul jika kita mengabaikan hal-hal penting di hari itu. Kita mungkin berusaha memikirkan solusi-solusi lain untuk mengatasi rasa sakit yang kita pahami. Ada yang menyalahkan pasangan, menyalahkan kota tempat tinggalnya, menyalahkan presiden, menyalahkan bosnya, menyalahkan tempat kerjanya. Ada yang akhirnya memilih untuk bercerai, mengundurkan diri dari pekerjaan atau memecat stafnya. Ini memang sulit, apalagi kalau kita tidak tahu persis apa penyebabnya. Kesadaran kita sebenarnya memiliki lumbung petunjuk yang acak atas apa yang membuat kita menderita secara psikis. Nah, ini harus dikumpulkan dan diartikan. Seni dalam hidup sebenarnya salah satunya terletak pada kemampuan kita untuk menemukan di mana letak persis duri itu dan menemukannya di waktu yang tepat. Sehingga kita tidak selamanya menderita, apalagi harus membuat orang lain takut karena auman kita.